Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman Begonia Lovers dimanapun Anda berada. Kembali lagi ke channel saya, FG Flowers. Nah teman-teman, kalau kemarin-kemarin sudah puas tentu ya kita jalan-jalan jajan begonia. Di video kali ini saya kembali akan membuat video untuk membagi ilmu perawatan begonia teman-teman. Nah, ilmu apa yang kali ini akan saya bagikan? Saksikan terus, jangan di skip-skip karena ilmu ini umum sebenarnya teman-teman, cuman karena berhubung banyak yang bertanya via WA atau saya memantau grup begonia ya teman-teman, masih banyak yang bingung, baik yang pemula ataupun yang sudah lama merawat begonia, yang bingung dengan tentang penyiraman begonia. Nah, jadi di video kali ini akan saya bahas adalah sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk kita menyiram begonia ini, karena banyak orang yang masih suka salah dan menyebabkan begonianya mati teman-teman. Sama seperti teman-teman, saya juga terus mengupgrade ilmu dan cara-cara untuk merawat begonia berdasarkan pengalaman yang saya temukan dalam keseharian saya merawat begonia. Nah teman-teman, sebelum lanjut, saksikan dulu intro berikut. Sambil intro ini, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di komen ya teman-teman. Check it out. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Oke teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat durasi. Sebenarnya penyiraman ini berkaitan dengan banyak hal, cuman nanti akan saya buat di video yang berbeda biar bisa lebih paham. Jadi saya lebih fokuskan untuk ke penyiraman dulu. Nanti hal-hal yang menunjang penyiraman akan dibuat di video lain. Tips yang pertama teman-teman, kapan begonia itu harus disiram atau kapan sih begonia itu sudah waktunya untuk kita siram. Karena kan ada yang bingung, 7 hari kah, 3 hari kah. Nah kalau untuk hari jangan berpatokan di hari teman-teman. Sekali lagi kita harus melihat, mengamati ciri-ciri dari begonia itu sendiri, kapan dia harus disiram. Nah, tips yang pertama, lihat untuk amannya ya teman-teman, karena begonia ini sudah sering saya bahas bahwa dia lebih suka kering sesaat daripada lembab kelamaan. Lihat jika untuk amannya, perhatikan batangnya teman-teman. Kalau dia sudah layu seperti ini, baru kita misalnya ini udah sore kan, baru kita siram besok paginya. Tapi tunggu dulu teman-teman, kemarin siang juga karena panas, begonia saya yang ini, khususnya yang ini, dia layu teman-teman, seperti ini. Tetapi mengapa pagi ini tidak saya siram? Karena pas di malam hari atau sore hari kemarin dia langsung tegak lagi teman-teman. Artinya dia layu ini hanya sementara karena pengaruh cuaca yang panas. Karena saya berada di sudah sering kali saya singgung, berada di MDPL sedang, di mana cuacanya memang panas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di daerah dingin mungkin tidak akan mengalami hal ini. Kalau untuk yang teman-teman di daerah panas, dia layu sesaat seperti ini. Jadi intinya dia layu sesaat. Jika di sore hari dan di malam hari dia tegak kembali, itu berarti teman-teman belum tepat untuk disiram. Kapan dia disiram? Jika pada siang hari dia layu dan di malam hari dia tetap layu seperti ini teman-teman, dia tidak tegak lagi berdiri. Nah itu untuk besok paginya sudah bisa kita siram. Karena untuk ukuran jumbo begini juga kan agak sulit kita mengecek medianya. Nah, tips yang kedua memang harus dicek langsung medianya teman-teman ya. Jangan cuma dicek yang di atas. Kita memang harus memasukkan jari beberapa senti. Jadi karena begonia ini medianya kalaupun di atas kering, bisa saja di tengah sama di bawahnya itu masih basah teman-teman, masih becek. Karena nggak akan begitu mudah dia kering karena dia terkurung kan, biarpun di dalamnya ada lubang, di bawahnya maksud saya. Tapi untuk menguapnya itu cuma dari atas. Ini juga saya contohkan yang ini. Nah, teman-teman lihat ini di siang hari seperti ini siang menjelang sore ya. Dia layu seperti ini. Cuman ini tidak boleh kita siram sore ini teman-teman, karena
saya yakin sore nanti atau malam hari dia akan tegak berdiri lagi. Ini hanya layu sementara. Jadi jika besok pagi teman-teman menemukan dia tidak berdiri tegak lagi, nah berarti itu memang benar-benar sudah waktu yang tepat untuk menyiram teman-teman. Dan begonia lebih sehat seperti itu dibanding kita dia masih segar seperti ini. Nih saya contohkan teman-teman biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini medianya kering kan kelihatannya. Sampai ke tengah bahkan medianya kering teman-teman. Jadi ada beberapa begonia lovers yang sering terkecoh karena dia melihat medianya kering sampai ke tengah. Ukuran 1 jari itu masih kering. Padahal di bawahnya ini basah teman-teman. Kan repot ya kalau kita harus bongkar media setiap harus untuk hanya untuk tahu itu udah waktu untuk disiram atau enggak. Lihat aja caranya, lihat aja bunganya teman-teman. Ini medianya udah kering di atasnya atau 1 jari ke bawah itu sudah kering, tetapi dia masih tegak. Bahkan di siang hari dia masih tegak, masih segar. Ini berarti biarpun udah seminggu, ini udah seminggu saya belum siram, belum saatnya untuk disiram teman-teman. Mau dia 2 minggu juga kalau dia masih tegak begini itu belum saatnya untuk kita siram teman-teman. Karena kalau kita biarpun medianya udah kering kita siram, dia ngendap lama-lama lama-lama medianya yang di bawah itu akan naik ke atas kelembapannya menjadi kelembapan yang berlebihan. Nah, lama kelamaan lagi baru kering sedikit kita siram lagi, dia akan kering di ujung daun atau sebenarnya bukan kering ya teman-teman, lebih tepatnya meleleh. Nah, itu kalau dari pengalaman saya. Jadi jangan terkecoh dengan mengecek media sudah kering padahal di bawahnya itu masih basah. Kita harus melihat kondisi fisiknya. Jika masih segar, tegak, berdiri seperti ini, belum saatnya untuk disiram. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, biarpun dia layu seperti ini, kalau malam dia masih berdiri, berarti belum juga untuk disiram. Kalau ini jelas sih masih basah, atasnya masih lembab, bukan basah ya. Kecuali siang ini dia layu, malam dia tidak berdiri tegak, dicek lagi medianya memang benar-benar udah kering, itu cocok untuk kita lakukan penyiraman teman-teman. Itu lebih sehat untuk begonia teman-teman, untuk menghindari busuk akar karena dia sangat sensitif. Kalau begini dia nggak akan mati. Kalau kita siram kelihatan segar lama-lama dia meleleh karena dimulai dari akar yang terbawa itu mulai terjadi pembusukan atau terserang jamur karena adanya penumpukan air di bagian bawah teman-teman. Oke. Nah, tips yang ketiga, lakukan penyiraman di pagi hari jam 7 atau maksimal jam 9 ke jam 10 ya teman-teman. Karena apa? Baik penyiraman ke media ataupun melalui daun. Jadi alasannya agar dia punya banyak waktu untuk mengering. Jadi dari pagi kita harus mengira-ngira bahwa berapa jam daun ini bisa menguap airnya. Jangan jadi pas malam hari itu sudah tidak ada air yang menempel di daun teman-teman karena akan mengundang jamur. Ya, daun begonia sangat sensitif. Jadi kalau ada yang bertanya, berarti begonia mendingan nggak usah di spray daun teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang di daerah dingin tidak perlu spray daunnya ya teman-teman, atau teman-teman di ketinggian MDPL yang sedang agak ketinggi, yang kalau di spray daunnya itu 2 hari nggak kering-kering ya jangan di spray ya teman-teman. Kalau di tempat saya sering saya spray karena 2 jam juga udah kering, asal di spraynya pagi hari gitu untuk menghindari dia masih basah di malam hari teman-teman. Di spray lantai aja di sini 10 menit udah kering teman-teman, jadi aman ya, tidak akan menyebabkan mengundang jamur ke daun. Nah, dan tips khusus yang terakhir untuk penyiraman ya teman-teman, belakangan ini saya kalau menyiram akar itu hanya menyiram media untuk nutrisi akar. Misalnya saya akan memberikan pupuk akar, saya hanya menyiram di pinggirannya saja karena begonia ini akarnya itu sudah sampai ke pinggir teman-teman, jadi tidak perlu sampai terlalu mengenai ke batangnya ini teman-teman, itu nggak perlu. Kalaupun teman-teman mau agak banyak, misalnya yang sudah ukuran besar seperti ini, itu aman dia kena ke batang, tapi jangan terlalu sering. Kalau saya sendiri itu sebulan sekali untuk nutrisi ke akarnya teman-teman, karena
begonia ini juga membutuhkan pupuk, tapi sangat sensitif untuk kelebihan pupuk ya teman-teman. Nanti akan saya bahas di video lain untuk lebih detail mengenai pemupukan akar dan pemupukan daun. Oke teman-teman, itu dia ya tips-tips khusus yang masih sering ditanyakan via WA maupun via Facebook ke saya ya teman-teman, karena memang agak bingung juga sih, kita nggak bisa mempatokkan berapa harinya teman-teman. Jadi kesininya saya memperhatikan dan mengamati bahwa memang kita harus melihat dari kondisi fisik dari begonia itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bisa paham. Oke teman-teman, demikian ya sharing ilmu saya kali ini. Untuk diketahui, saya juga pernah tidak menyiram sampai 2 minggu, itu aman teman-teman, apalagi kalau di musim hujan seperti ini, karena kelembapannya tinggi dan lama dia akan mengering teman-teman. Jadi itu untuk sekedar gambaran, saya yang di daerah MDPL sedang aja bisa 2 minggu, 10 hari itu masih aman untuk tidak disiram teman-teman. Jadi semoga jelas, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman bisa tahu kalau saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih, salam satu hobi. Yeah.